Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Puskesmas Tiban Baru dimanapun berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Dinita Putri, selaku PJ Promkes Puskesmas Tiban Baru. Kembali lagi dengan Intan Tibar, informasi kesehatan Puskesmas Tiban Baru yang ke-11 di bulan November 2022. Berhubung besok bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia tahun ini, jadi kali ini kita akan membahas tentang HIV AIDS ya, dengan judul yuk kenali, pahami, dan hindari penyakitnya bukan orangnya. Jadi hari ini kita nanti ada kedatangan 2 orang narasumber ya, ini udah masuk invitation-nya, yang akan membahas tentang materi HIV/AIDS. Ada Dr. Ayu dan Kak Siti selaku PJ HIV di Puskesmas Tiban Baru. Halo Kak Siti. Halo, selamat siang. Siang, maaf ya, sore lu. Kesalahan teknis. Sore ya, sore. Iya, tes suara dulu Kak, boleh? Assalamualaikum. 1, 2, 3. Adek. Iya. Kedengaran suara Adek Kak? Dengar. Dengar ya. Satu lagi kita ada Dr. Ayu, yang mana merupakan dokter penanggung jawab HIV/AIDS sama yang berdua dengan berdua dengan Kak Siti. Halo Dokter Ayu. Hai, kembali lagi. Sempat terputus kita ya. Maaf ya. Efek jaringan ini kayaknya. Jaringan lagi kurang bersahabat. Sebelumnya, sebelum penyampaian materi, saya akan bacakan dulu CV dari kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, ada Dokter Langganan Intan Tibar. Dokter Masita Ayuni, biasa dipanggil Dokter Ayu, karena udah 3 kali ya Kak. Ya Dok ya. Diundang Intan Tibar. Tempat tanggal lahir, Batam, 27 Januari 1984. Umur 28 tahun. Lulusan S1 kedokteran, mulai bekerja di Puskesmas Tiban Baru tahun 2021. Motonya luar biasa ya Dok ya, be the type of person you want to meet. Jadilah tipikal orang yang ingin kamu temui di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Ibu cantik, Ibu perawat kita, Ibu Siti Hajar Syafnidar, Escape, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 26 September 1984, umur 38 tahun, lulusan S1, profesi keperawatan di Mitra Bunda, lulusan S1 Uniba, profesi di Mitra Bunda. Mulai bekerja di Puskesmas Tiban Baru tahun 2013, moto hidupnya, struggle that you do today is the single way to build a better future. Kayaknya kalau moto dalam bahasa Inggris ini keren aja gitu ya. Yang artinya kerja keras menghasilkan keberuntungan dan kesuksesan. Oke, luar biasa sekali. Untuk menghemat waktu ya, yang udah lumayan molor juga, udah setengah jam, mungkin langsung saja kepada para narasumber untuk kita tanya jawab tentang topik kita hari ini. Ke Dokter Ayu dulu nih, Dok. Izin, apa sih itu sebenarnya HIV? Dok, boleh dijawab? Silakan. Ya, jadi selamat sore dulu ya. Hari ini diundang lagi di Intan Tibar, khusus tentang HIV dan AIDS ya, Put ya. Karena kebetulan besok adalah Hari AIDS Sedunia. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak udah sering banget ya dengar tentang HIV, AIDS kayak gitu ya. Tapi mungkin belum mengetahui secara detail gitu apa sih sebenarnya HIV, AIDS gitu. Taunya yang orang-orang yang udah sakit aja gitu kan. Nah, jadi HIV sendiri itu nama virusnya, ya kan? HIV kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus, atau virus yang menyerang kekebalan atau daya tahan tubuh manusia. Jadi di tubuh kita nih, setiap kita nih ada sistem kekebalan tubuh, kayak sejenis tentaranya tubuh gitu. Jadi kalau ada patogen ya atau kuman-kuman yang menyerang, udah ada tentaranya duluan yang jaga. Nah, si HIV ini menyerang
sistem kekebalan tubuh itu. Jadi bayangin, tentaranya diserang duluan, jadi udah nggak ada pertahanan, sehingga gampanglah uh, muncul atau terinfeksi atau tertular penyakit-penyakit lain seperti itu. Jadi HIV itu nama virusnya. Gitu ya dok ya. Virusnya ya, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, Iya benar. untuk HIV kan itu katanya selalu digandeng dengan AIDS. Nah, AIDS itu sendiri apa dok? Boleh dijelasin? Nah kalau AIDS itu kan kumpulan penyakit ya, kumpulan dari sindrom tuh artinya kumpulan penyakit yang menyerang saat kekebalan tubuh kita itu rendah seperti itu. Nah jadi seseorang yang terinfeksi virus HIV itu tadi, pertama dia belum sakit nih, belum sakit, baru kumannya virusnya baru masuk gitu kan. Nanti kemudian stage berikutnya dia udah mulai ada gejala seperti misalkan sering sariawan kayak gitu kan, atau sering gatel-gatel, banyak jamur kayak gitu ya, infeksi-infeksi. Nah saat stage-nya sudah lebih lanjut, barulah jatuh ke AIDS gitu, barulah jatuh ke si kumpulan gejala-gejala itu tadi. Nah AIDS itu adalah orang yang sudah terinfeksi virus HIV dan sudah menimbulkan gejala-gejala yang cukup berat. Nah, itu baru disebut dengan AIDS seperti itu. Terus katanya HIV ini berbahaya ya dok ya. Kenapa dikatakan berbahaya dok? Boleh dijelasin? Oke, kan tadi sudah dijelasin sebelumnya ya, kalau virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi bisa dibilang tubuh kita ini diserang terus-terusan nih sel darah putihnya sampai rendah sekali gitu karena terserang virus itu. Nah, kalau kita udah nggak ada sistem kekebalan tubuh, jadi bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang sebenarnya nggak terlalu berbahaya gitu bagi orang yang kekebalan tubuhnya normal, bagi orang yang kekebalan tubuhnya sudah rendah ya, yang sudah terinfeksi HIV ini bisa menyerang apa saja seperti itu. Misalkan jamur-jamur di kulit ya, atau bakteri-bakteri di kulit, di mulut ya kan, itu kan sebenarnya ada ya normal di tubuh kita semua. Tapi karena kita punya kekebalan tubuh yang kuat, jadi tubuh kita bisa menjaga gitu supaya kita tidak jatuh sakit. Nah, tapi kalau pada orang yang terinfeksi HIV, tidak ada kekebalan tubuh, jadi berbahaya karena virus dan bakteri-bakteri itu, jamur juga itu bisa menyerang, bisa sakit gitu, mulai dari misalkan infeksi otak, seperti itu, infeksi selaput otak, ya kan, kemudian sariawan, kemudian infeksi menular seksual misalkan, atau infeksi-infeksi lain yang bisa sangat berbahaya. TBC paru juga bisa, karena sistem kekebalan tubuh kita yang udah drop, seperti itu. Jadi bisa nanti berat badannya turun drastis, banyaklah pokoknya semua yang menyerang sistem kekebalan tubuh tuh, kuman-kuman itu bisa bersama-sama menyerang tubuh kita, sehingga kita ya kewalahan untuk mengobati infeksi-infeksi tadi, gitu. Itu bahayanya. Itulah kenapa dikatakan sangat berbahaya ya dok ya. Lalu ada Iya, lagi istilah ODA. Boleh dijelasin dok apa kepanjangannya? ODA ya. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang HIV positif ya, sudah terinfeksi, sudah pernah diperiksa dan sudah terdiagnosa HIV positif atau sudah terdiagnosa AIDS. Terus Itu di Indonesia ODA. sendiri gimana sih dok perkembangan dari penyebaran HIV sendiri, kasusnya di Indonesia seperti apa? Oke, di dunia ya, termasuk Indonesia, Mm-mm. kasus HIV ini masih tinggi sekali, baik penularannya, infeksi barunya seperti itu, dan juga kematian akibat virus HIV ini masih tinggi gitu di Indonesia. Nah, karena yaitu tadi virus itu masih belum bisa dikendalikan karena masih banyak yang belum tahu nih bagaimana penularannya, bagaimana cara pencegahannya, dan masih gimana ya, masih tabu ya kalau udah dengar HIV itu kayaknya langsung dijauhin gitu ya, diskriminatifnya tuh masih nyata sekali. Gejala-gejala HIV ini tidak mau berobat gitu, tidak mau membuka diri, tidak mau minum obat, sudah pasrah gitu. Nah,
itulah kondisi di Indonesia sekarang sih masih seperti itu. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan, ya tugas kita itu untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Apa sih HIV itu dan gimana pencegahannya gitu. Nah, tadi kan udah disinggung juga sama Dokter Ayu ya tentang penularannya, Dok. Gimana sih cara penularan dari si HIV ini sendiri? Boleh, Dok? Silakan. Oke. Penularan virus ini tuh melalui pertukaran cairan tubuh ya. Jadi misalkan darah ya. Darah itu misalkan saja dari transfusi darah bisa. Kemudian dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau dipakai bersama-sama. Jadi kan kalau jarum suntik tuh sekarang udah satu orang satu kali pakai aja, nggak bisa dipakai lagi ke orang yang lain kayak gitu kan. Nah tapi ada sebagian kelompok yang misalkan dia menggunakan narkoba yang jenis jarum suntik yang dipakai sama-sama kan. Nah, itu juga berbahaya. Itu bisa sebagai pintu masuknya virus itu, ya karena ada pertukaran cairan tadi. Bisa juga dari misalkan tato, ya pakai tato atau pakai yang pokoknya nggak steril ya, tato, tindik seperti itu yang tidak steril. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian pertukaran cairan tubuh lain itu melalui transfusi darah, ya kan? Nah, terus kemudian bisa juga melalui hubungan seksual karena tadi sperma dan cairan vagina itu termasuk juga cairan tubuh yang bisa menularkan si virus ini. Oke. Kita ke Kak Siti lagi nih, Kak. Kak Siti, apa aja sih gejala dari penyakit ini, Kak? Boleh dijelaskan? Silakan. Dia gejala HIV itu terbagi dari 3 ya. Pertama itu kalau fase awalnya, tahap pertamanya, biasa itu untuk beberapa tahun pertama itu nggak kelihatan. Paling nanti setelah beberapa tahun kemudian baru timbullah bisa demam, flu. Terus kalau untuk tahap yang selanjutnya bisa jamuran di mulut, di vagina juga, terus juga diarenya yang seperti tidak biasa. Jadi diare yang panjang. Terus diare berat bisa menyebabkan biasa kurang nafsu makan. Itu rata-ratanya pasien kalau yang udah terinfeksi HIV, dia biasa lari bisa menjadi ke AIDS ya, Dokter Ayu ya. Itulah yang mengatakan dia kurus. Makanya apabila sudah positif HIV, dianjurkan untuk meminum ARV seumur hidup. Jadi bukan untuk menghilangkan sakitnya, tapi untuk menekan si virus tersebut. Jadi ya mencegah supaya tidak jadi AIDS gitu, bisa. Jadi dia tetap strike, tetap kuat gitu ya. Terus ada nih ibu misalnya dia tertular HIV, apakah bisa menularkannya kepada anaknya? Iya, sangat. Mungkin Dokter Ayu bisa menjawab. Iya, bisa. Jadi itulah ya, karena itulah kenapa ibu hamil itu semuanya harus periksa HIV kan? Karena untuk mengetahui status HIV-nya gimana. Karena seorang ibu yang mengandung dan ibunya itu terinfeksi HIV dan HIV-nya itu tidak terkontrol ya, maksudnya mungkin virusnya masih banyak, belum pernah minum obat seperti itu sangat bisa menularkan ke bayi yang dikandungnya seperti itu melalui kan ada cairan kan bersama ya darah ya kan anak sama ibu gitu, cairan ketuban bisa melalui plasenta gitu, melalui jalan lahir kayak gitu bisa. Jadi bisa tertular anaknya juga. Oke. Nah, berbicara tentang kelompok rentan nih yang mungkin bisa tertular, siapa aja yang berisiko menular dan tertular HIV? Kepada Kak Siti mungkin boleh bantu jawab, Kak. Oke. Itu biasanya di WPS atau LSL, bisa juga nabza jarum suntik. Dan juga dari ibu yang sedang mengandung yang positif HIV bisa menjangkit ke bayinya. Ya, jadi kalau yang beresiko ya, yang tadilah yang terbuka pintu-pintu
masuknya itu kan tadi udah dijelasin ya, merasakan melalui hubungan seksual, melalui penggunaan jarum suntik bersama ya kan. Berarti ibu dan anaknya. Kalau yang berhubungan seksual tuh misalkan yang suka berganti-ganti pasangan, Put. Jadi kayak misalkan tadi ya WPS ya, wanita penjajah seks ya. Nah, itu juga kan karena dia suka berganti-ganti pasangan tuh. Nah, kemudian LSL itu maksudnya di sini homoseksual ya, lelaki suka lelaki. Nah, itu lelaki seks lelaki. Nah, itu juga beresiko seperti itu. Kemudian waria juga. Pokoknya ya mungkin pekerjaannya memang seks yang bergonta-ganti pasangan. Penggunaan jarum suntik ya tadi ya Kak Sitia yang narkoba jarum suntik juga. Itu populasi yang beresiko. Nah, sama satu lagi adalah pasangan dari HIV positif. Itu juga beresiko. Pasti. Terus pertanyaannya lagi, kapan aja sebaiknya seseorang harus melakukan tes HIV itu? Mungkin Dokter Ayu boleh? Kalau kapan saja, sebenarnya itu kita kan kalau misalkan yang populasi yang berisiko tadi ya Put ya, kayak misalkan yang udah dijelasin lah tadi ya, WPS, LSL, terus yang waria, pokoknya yang pekerjaannya memang di dunia suka berganti-ganti pasangan seperti itu memang harus screening HIV. Kalau kita sih saranin setiap 3 bulan ya Kak Siti ya. Iya. Iya, karena kan ada window period tuh, Put. Jadi misalkan nih, dia beresiko nih, dia bekerjanya misalkan ya WPS gitu ya. Nah, dia sekarang nih cek HIV, ternyata non-reaktif. Nah, non-reaktif bukan berarti dia udah bebas nih, oh aku nggak kena HIV. Tapi bisa jadi saat dia pemeriksaan itu sedang dalam masa jendela, jadi virusnya itu belum terdeteksi. Nah, makanya kita menganjurkan untuk pengulangan lagi 3 bulan kemudian seperti itu. Tambahan lagi ya Put, biasa itu kadang ada yang sampai 5 tahun baru dia terdeteksi positif ya Dokter Ayu ya. Sampai dia kadang heran kenapa. Dia lupa kalau apalagi kalau dia masih terus menjalankan hal-hal yang beresiko tadi itu gitu, masih terbuka terus. Nah, itu ya memang harus rutin gitu screening. Yang Terus sering lagi LSL sekarang lagi trennya LSL itu yang sering banyak. LSL yang kelompok beresiko tadi ya Kak Siti ya. Paling tinggi sekarang. Ya Dokter Ayu. Iya benar, sekarang gitu. LSL paling banyak dari kelompok-kelompok yang lain. Terus cara melakukan tes HIV ini sendiri gimana sih? Kak Siti boleh dijelaskan prosedurnya? Oke, kebetulan kalau di Puskesmas kita udah ada rapidnya. Jadi bisa kita misalnya, biasa kadang setelah kita lakukan konseling pada kelompok beresiko, biasa dia mau, dan ada juga yang biasa langsung datang. Dia merasa beresiko, langsung datang, kita cekkan. Biasa kita arahkan ke laboratorium. Tapi kebetulan di Puskesmas kita kan belum PDP, jadi sudah kita cek, misalnya rapid pertama positif, kita periksa lagi rapid kedua dan rapid ketiga dengan berbeda regen. Kalau sudah positif baru kita rujuk ke PDP. Begitu Adik Puput. Jadi dia nggak sekali doang periksa langsung kita nyatakan positif. Harus udah ada 3 kali pengulangan ya Kak ya? Dalam waktu yang sama. Berbeda. Berbeda reagen. Izin Kak, hujan nggak kedengaran. Pindah-pindah. Bu Emi mau nanya tuh Put, kelihatannya. Pertanyaan selanjutnya tentang cara pencegahan HIV. Mungkin boleh Kak Siti Kak bantu dijawab. Pencegahannya sebenarnya sih dari kita sendiri ya sayang ya. Jadi kita harus setia kepada pasangan, hindari bergonta-ganti pasangan, ya. Terus hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, karena kita tahu kalau penularan HIV adalah dari cairan, ya Dokter Ayu ya. Terus kita juga harus
edukasi. Apalagi kalau kita tenaga medis, kita edukasi kepada uh, pasien atau kepada siapa aja yang mengetahui tentang HIV, cara penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya. Jadi untuk mengurangi resiko penularan. Sayang, tetap Dokter Ayu? Boleh dok, silakan lanjut. Ya, sama ya. Jadi ada cara gampangnya tuh A, B, C, D, E ya Kak Siti ya. Tapi bahasa Inggris. Nah, A itu abstinence ya, artinya maksudnya tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, jadinya berhubungan seksual hanya dengan partner halal lah gitu istilahnya ya. Karena kan kalau udah partner halal berarti ya kita udah satu itu aja gitu, nggak bergonta-ganti seperti itu. Nah kemudian B, be faithful, maksudnya di sini setia ya. Jadi udah dijelasin sama Kak Siti, setia pada pasangan. Kemudian C. Nah, C ini di sini kondom ya. Jadi bagi yang memang pekerjaannya beresiko, memang dia harus berhubungan seksual ya, kayak seperti WPS tadi, gunakan kondom untuk mencegah penularan si virus HIV itu. Kemudian D, drugs ya, drugs. Jadi jauhi penggunaan narkoba jarum suntik. Kemudian E, edukasi. Sama seperti itu. ABCDE tadi ya dok ya? A, B, C, D, E. Iya. Oke, lanjut lagi. Kalau udah misalnya nih, udah kelanjur, udah terdiagnosa sebagai pasien HIV, apa aja sih pengobatan yang bisa dilakukan? Mungkin kepada Kak Dokter Ayu boleh udah bantu dijawab pengobatan HIV. Ya, jadi setelah terdiagnosa HIV positif, biasanya yang pertama pasti ada penolakan atau denial ya dari yang bersangkutan gitu, dari pasien, karena kaget gitu. Kok bisa, apalagi nih dia tidak merasa dia termasuk yang beresiko. Nah, tapi kita sebagai tenaga medis biasanya panjang konselingnya ya Kak Siti ya. Panjang sekali konselingnya. Kita pasti sampaikan ke pasien bahwa uh, uh, positif HIV bukan berarti segalanya berakhir gitu. Nah, sekarang HIV ini sudah ada obatnya, sudah ada antivirusnya. Jika antivirusnya ini diminum secara rutin, sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dia rajin kontrol, kemudian memperbaiki perilakunya supaya tidak ada double infection gitu misalkan ya. Nah, itu kemungkinan sih virusnya itu bisa ditekan, walaupun tidak bisa sembuh 100%, tapi virusnya itu bisa ditekan, sehingga dia bisa hidup dengan normal, seperti itu. Jadi pengobatannya memang dengan si ARV itu tadi, atau antivirus ya, khusus untuk HIV. Oke, berarti pengobatannya seumur hidup ya dok ya, kalau udah untuk mempertahankan bagaimana dia bisa beraktivitas secara normal. Iya. Tadi Dokter Ayu udah bilang juga untuk bisa hidup normal, jadi yang terdiagnosis HIV ini bisa berkeluarga ya dok ya, dan memiliki keturunan? Bisa, iya. Bisa sih. Saya pernah dapet pasien ya, dulu pas masih koas ya, kayaknya kaget juga gitu. Oh ibu ini, oh ternyata ini suami keduanya gitu kan. Nah dia ini dapat HIV ini dari suami pertamanya yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian dia kena juga HIV, tapi dia rajin minum obat seperti itu. Dia kemudian menikah ya sama pasangannya, dan pasangannya itu negatif sampai saat berobat itu masih negatif terus. Tapi memang terus cek ya, cek rapid itu tetap rutin seperti itu. Nah, bisa hidup normal. Bahkan pasien-pasien dengan HIV ini memang harus hidup normal sama seperti kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Mentang-mentang dia HIV, kita nggak mau bergaul sama dia gitu. Enggak. Makanya di sini kita harus edukasi masyarakat bahwa penularan itu sudah jelas gitu, dari cairan tubuh ya, dari hubungan seksual, pertukaran darah seperti itu. Kalau hanya sekedar bertemu kayak gitu sih tidak menular. Jadi bisa sekali hidup normal. Nah, yang dijelaskan Dokter Ayu ini erat juga kaitannya sama mitos dan fakta ya dok ya, yang tentang HIV sendiri. Mungkin boleh diceritakan dok, apa aja mitos, apa aja fakta tentang HIV? Oke, mitosnya kayaknya sekarang
eh, kalau HIV itu dikucilkan ya, Iya. stigma ya, kayaknya lebih ke stigma masyarakat. Mungkin memang ya tidak semuanya itu mendapatkan virus itu kan dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Bisa saja dia memang mungkin ibu rumah tangga gitu kan, dapat dari suaminya, itu bisa aja. Jadi makanya kita istilahnya tidak boleh menjudge ya Put ya. Jadi siapapun dia, apapun masa lalunya gitu, kalau dia sudah terkena HIV, ya kita nggak boleh mendiskriminasinya. Dia tetap bisa bermasyarakat, tetap bisa tinggal di rumah, misalkan di keluarga, jangan diusir gitu. Karena tinggal satu rumah aja itu tidak bisa menularkan HIV gitu, kecuali berhubungan seksual kayak gitu. Jadi memang itulah stigma-stigma itu yang harus kita, misalkan banyak nih mitosnya, kayak misalkan makan sepiring bersama gitu ya, sendoknya bareng atau sedotannya bareng gitu, itu bisa menularkan? Enggak, ya itu nggak bisa menularkan. Kemudian gigit nyamuk ya, melalui gigitan nyamuk kan darahnya habis digigit terus gigit nyamuk lagi gitu, bisa menularkan HIV, itu sering ya orang bilang tuh enggak ya, tidak sama sekali. Kemudian berenang juga enggak. Jadi mitos-mitosnya sih itu ya, apalagi ya berpelukan, bersalaman, itu tidak juga bisa menularkan. Mitos ya dok ya. Iya, mitos. Jadi ditekankan lagi memang penularannya yang tadi udah dijelaskan dokter Ayu dan Kak Siti tentang HIV/AIDS itu terutama dari cairan tubuh ya dok ya. Penggunaan jarum suntik yang bergantian, tidak steril, terus lagi transfusi darah yang jarum suntiknya tidak steril juga. Lalu hubungan seksual ya, cairan tubuh, sperma dan vagina, hubungan seksual yang tidak aman, beresiko yang tidak dengan pasangan yang sah. Nah, ke Kak Siti nih di puskesmas kita Kak, puskesmas Tiban Baru, apa aja sih Kak kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS sendiri? Boleh, Kak Siti? Oh, ya. Alhamdulillah kita ada sayang, yaitu Prevention Mother of Child Transmission. Jadi pencegahan penularan dari baik. Kita ada khusus ibu hamil dan kita lakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah yaitu cek HIV, HBsAg dan sipilis. Karena itu memang kita harus cegah bagi ibu hamil. Dan juga ada kita kemarin tuh turun ke BTP ITB untuk melakukan pemeriksaan. Karena kalau zaman dulu tuh waktu beberapa tahun yang lalu kita turun hanya ke tempat beresiko. Jadi sekarang untuk mengurangi penularan, jadi kita untuk masyarakat awam pun kita periksa. Dan alhamdulillah selama ini turun, alhamdulillah negatif semua. Saya harap ya semoga seterusnya lah ya. Dan bagi yang positif saya harap tetap minum ARV-nya. Tadi kayaknya ada pertanyaan dari Bu ini, apa namanya, Bu Emi ya? Iya. Katanya, boleh langsung dibaca ya? Boleh. Okay. Kakak bacain atau mau dibacain? Adik boleh. Ya, adik boleh baca. Ke Bu Siti katanya nih, Bu Siti. Mau nanya nih, ada pasien positif HIV dari Rumah Sakit Embung Fatimah, rajin berobat tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Bagaimana selanjutnya pengobatannya? Pasiennya jadi bosan, Bu. Terima kasih, mohon jawabannya. Gitu. Itulah sebenarnya kalau di puskesmas kita adakan konseling ya, Dokter Ayu ya. Jadi iya benar. Pemeriksaan kita ada, itulah gunanya. Jadi mungkin pasien ini nggak paham. Kan kita tahu kalau HIV itu nggak bisa sembuh. Jadi mungkin dia saya rasa ya dokter ya, Dokter Ayu ya, rasa PCP itu yang membuat dan harus minum obat tiap hari. Bukan sebenarnya itu dari diri kita sendiri ya, memberi semangat. Kalau bisa pasien yang positif kita
masuk ke dia biasa ada komunitas. Jadi sesama positif dia saling menyupport. Saling Nah, itu kebetulan besok tuh ada acara di Mall Botania. Itu saya rasa banyak pasien-pasien yang HIV, jadi bisa lah ke sana gitu, biar menambah edukasi dan wawasan. Saya rasa itu aja ya Bu Emi ya. Ataupun suruh datang ke Puskesmas, suruh nggak apa-apa, nanti kita konseling. Ya. Jadi mungkin diperjelas lagi apa maksudnya nggak sembuh tuh apa Ya. gitu. Kalau misalkan mungkin dia ada infeksi terus gitu tuh mungkin perlu dievaluasi pengobatannya. Tapi kalau maksudnya sembuh dari HIV ya memang penyakit HIV ini tidak bisa sembuh karena tujuan pengobatan kita tadi tuh hanya untuk menekan virusnya agar daya tahan tubuh kita tuh masih bisa menangkal infeksi-infeksi yang datang seperti itu. Oke. Jadi untuk menumbuhkan semangat dari pasien ini tadi ya Kak Siti ya, ada komunitasnya ya. Kalau di Batam apa namanya komunitasnya Kak? Ada banyak ya. Banyak ya. Banyak ya Kak. Tergantung dia kelompok yang mana nih. Banyak komunitas di Batam. Jadi biasanya tuh dari klinik visitingnya tuh kadang mereka ada yang mendampingi juga dari komunitas itu gitu. Iya. Jadi selain dari dukungan keluarga, dari sesama senasib seperjuangan bisa menambah semangat mereka juga ya untuk bisa. Benar, karena banyak anggota komunitas itu yang HIV positif sekarang mereka tidak terlihat, malah mereka itu ternyata pengidap HIV positif gitu, karena benar-benar tidak ada bedanya sama kita gitu, masih bisa hidup normal, punya anak kayak gitu kan, bekerja seperti biasa karena itu tadi ya pengobatannya rutin seperti itu. Jadi mungkin saling mendukung dia saling mendukung gitu, menyupport. Ya. Terus sama-sama. Apa Kak Siti? Itu Bu Emi ucapkan terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih Bu Dokter Ayu dan Bu Siti. Oh iya. Kita jumpa ya Bu. Besok ada acara hari HIV peringatan di Mall MB2. Itu rangkaian acaranya nanti kita selain acara seremonial juga ada acara penampilan lomba TikTok ya, dari Dinkes Batam itu mengadakan lomba TikTok. Jadi nanti penampilan TikTok tim TikTok Puskesmas itu akan ditampilkan di MB2 besok dalam acara peringatan Hari HIV. Terus juga ada talk show kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan ya. Besok itu di MB2 Mall Botania jam 10. Ya Kak Siti ya, undangannya ya jam 10 ya. Jam 10, peringatan khas tingkat Kota Batam gitu. Jadi sebenarnya media edukasi kesehatan itu banyak ya, apalagi sekarang marak-maraknya TikTok ya. Banyak macamnya sih, nggak cuma HIV. Jadi orang lebih mudah menerima informasi. Ya, seperti itu. Terus juga apa lagi tadi ya? Nah, untuk kasus pada anak-anak nih Dokter Ayu, ada nggak kemungkinan anak-anak yang tertular HIV sendiri? Kalau anak-anak misalkan usia berapa nih Put? Sekitar Nadine. Aduh, iya. Itu tenang. Maaf ya iklan. Ya di bawah sampai remaja lah, sampai umur 18 ya. Ya, kalau anak-anak sendiri kemungkinan tertular HIV itu ya dari ibunya ya. Kalau misalkan bayi, balita gitu ya, anak-anak tuh tertular dari ibunya saat dia mengandung gitu kan. Nah, itu bisa. Kemungkinannya ada. Makanya tadi ya, semua ibu hamil harus cek HIV karena untuk menekan penularan ke anaknya itu tadi ya kan Kak. Siti program ya kan Kak? Program transmisi ibu ke anak ya. Ada tuh ya. Iya benar. Nah itu program untuk menekan angka
penularan ke anak. Karena kan kasihan ya kalau kalau Asin. Aduh, terlempar Dokter Ayu. Dari Bidan Mira nih ada kasih komentar, wow cakep jawabannya, saling peduli sesama kita ya kak, harus kita kenali HIV, AIDS. Terima kasih dokter dan kakak puskesmas atas ilmunya. Sama-sama Bidan Mira. Terus lagi kan tadi dijelaskan oleh Kak Siti ya, kita pada ibu hamil ada periksa HIV karena ibu hamil sendiri termasuk kelompok yang rentan ya kak ya, rentan terhadap kita menekan kemungkinan penularan ke anaknya itu. Oke, apakah ada lagi dari penonton Intan Tibar yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ke sesi terakhir ya. Mungkin kesan dan pesannya, Kak Siti boleh Kak? Kesan, pesan, harapan memperingati Hari AIDS sedunia. Oke, moto HIV sedikit aja bagi saya. Hindari penyakitnya, tapi tolong jangan hindari pasiennya. Oke? Memberi support itu lebih baik, ya. Karena kita nggak tahu kita ke depannya gimana, kita harus saling membantu antara sesama manusia. Oke? Insya Allah semoga kita terhindar dari segala yang tidak baik. Saya harap bagi yang tetap semangat ya. Oke, luar biasa. Lanjut Dokter Ayu, boleh? Ya, jadi benar ya kata Kak Siti, jadi kita hindari penyakitnya, hindari virusnya, tapi bukan orangnya. Nah, jadi diskriminasi terhadap pasien-pasien atau ODA tadi ya, diskriminasi terhadap ODA itu yang harus kita tekan gitu, harus kita hindari. Kita harus berpikiran terbuka gitu kan, bahwa pasien dengan HIV itu bukan orang yang harus dijauhi, itu bukan penyakit kutukan yang bisa menular dengan mudah gitu ya. Itu stigma-stigma negatif itu sih yang harus kita hindari. Tapi kita juga harus tahu penularnya seperti apa sehingga kita bisa menjauhi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dapat menularkan si virus HIV itu tadi. Jadi edukasi sangat penting ya, jangan malu untuk bertanya, untuk mencari mencari edukasi dari berbagai media sosial, dan juga jangan malu untuk konsultasi ke dokter nih kalau misalkan merasa beresiko gitu ya kan, merasa beresiko atau merasa ada gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala HIV nih gitu, jangan malu untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan. Karena semakin cepat kita tangani semakin baik ya untuk kedepannya. Iya benar, betul. Oke, terima kasih kepada narasumber hebat kita, Kak Siti dan Dokter Ayu pada hari ini yang telah bergabung ya. Sama-sama. Terima kasih penonton yang bermanfaat mengikuti. Apa Kak? Terima kasih yang sudah nonton dan semoga bermanfaat. Oke. Jadi yang telat nonton tayangan kita, nanti kita akan share di YouTube Puskesmas ya. Ada itu dari Intan Tibar 1 sampai Intan Tibar hari ini, nanti ada postingannya. Jadi bisa ditonton ulang lagi tayangan ulangnya ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi yang bertanya, nanti bisa kalau ada muncul pertanyaan bisa langsung DM Facebook ataupun IG Puskesmas. Oke, terima kasih Kak Siti, Dokter Ayu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Dadah Nadine. Dadah Nadine. Dadah Nadine. Cengok dia, cengok. Dadah. Kita. Iya, pintar. Izin live ya. Iya, izin mas. Oke, itu tadi Intan Tibar kita tentang HIV/AIDS. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata dalam penyampaian.
Sampai jumpa di Intan Tiber 12 bulan Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.